harapan yang baru untuk dipakai jadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan mau ajak kita semua naikkan pujian 1-2 lagu ya. Tahu lagu ini? Aku mengasihi Engkau Yesus. Din, maju Din. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Setelah saya selesai berkhotbah, saya mengajak yang hadir naikkan pujian ini. Terus semuanya menaikkan pujian, tapi gembala sidangnya enggak. Saya pikir kenapa gitu ya? Apa saya khotbahnya salah, dia kesel, kalau dia naik nyanyi. Setelah selesai, saya diajak ke ruang hamba Tuhan, bincang-bincang, cerita-cerita. Terus dia bilang, Pak, maaf ya, tadi saya nggak ikut nyanyi. Oh iya nggak apa-apa. Saya bilang, kenapa Pak nggak nyanyi? Saya pikir nggak hafal gitu. Enggak, karena saya berpikir begini. Kalau saya menaikkan pujian tadi, saya sambil berpikir, apakah benar nggak saya mengasihi Yesus? Sebenarnya kalau enggak kan saya jadi orang yang munafik. Nah, tadi kan saudara nyanyi aku mengasihi. Saya tanya, saudara mengasihi apa enggak Tuhan Yesus? Mengasihi. Boleh, nanti kita tes. Nanti kita tes gitu. Diuji. Nah, tuh. Nanti kita tes. Dapat sepeda nanti. Mana sih benar nggak kita mengasihi? Jadi jangan sampai cuma sekedar lip service bilangnya mengasihi padahal enggak. Ya, mengasihi seperti apa sih? Kurang lebih begitu ya. Ada kata-kata yang mengatakan kalau mencari ilmu harus sampai ke negeri Cina. Jadi ada satu keluarga, dia mau anaknya pinter, anak prianya disekolahkan ke Cina. Sampai di Cina ternyata anaknya anak manja, jadi dia nggak sekolah. Dia hura-hura, dia foya-foya, dia pacaran dengan gadis Cina. Saya lagi bingung, saya dikasih tisu buat apa ya? Buat apa? Oh ya, supaya nggak mengecewakan, udah saya bantu. Ya, saya bingung dikasih anaknya hura-hura di sana, dia pacaran sama gadis Cina. Sampai beberapa tahun kemudian dia kirim surat ke bapaknya, dia ingin kembali. Bapaknya senang karena kan sekolahnya udah selesai. Sampai di Jakarta, dia nggak bawa ijazah. Bapaknya tanya, ijazahnya mana? Loh, saya nggak sekolah di sana. Jadi kamu ngapain? Ya udah, saya senang-senang aja gitu. Terus itu siapa dia bawa kan? Ceweknya. Itu siapa? Ini pacar saya. Terus ayahnya tanya, kamu kenalan di mana? Di Cina. Ini aslinya orang mana? Orang Cina. Terus untuk apa bawa pacarnya? Karena saya mau menikah. Nah, ini singkat cerita, bapaknya kecewa ya, tapi dinikahkan juga. Pestanya meriah karena anak pertama.
Setelah pesta 3 bulan kemudian sang gadis mati. Si anak kecewa banget. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Saya dikasih pasangan hidup, katanya sampai selama-lamanya, baru 3 bulan udah mati. Cepet banget. Dia kecewa. Akhirnya Tuhan kirim malaikat, suruh ke si anak tadi. Maksudnya tanya deh maunya apa sih. Kan tiap hari ngedumel terus sama Tuhan. Jadi malaikat tanya, saya diutus Tuhan untuk tanya kamu apa yang bikin kamu tiap hari komplain terus sama Tuhan. Ini saya kecewa sama Tuhan. Masa baru menikah 3 bulan udah meninggal istri saya, Tuhan tuh gimana sih? Malaikat kata, ya meninggalnya usia berapa? 25, catat 25. Asalnya dari mana? Dari Cina, catat Cina. Namanya siapa? Namanya Siang-Siang. Terus mereka periksa, oh ada nih bener nama lengkapnya kan Siang-Siang Maling Seng ya. Iya benar. Komplainannya kenapa cepet mati? Pernikahannya cuma sebentar. Terus malaikat berpikir sejenak, dia bilang, oh saya sih nggak perlu tanya Tuhan, saya udah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Kenapa usianya cuma pendek? Malaikat bilang, kan buatan Cina nggak ada yang tahan lama. Ya. Yang saya mau jelaskan, kita jadi orang Kristen mau bertahannya sampai berapa lama? Itu pertanyaannya. Kan masalah banyak, masalah hidup. Ya itu kan kadang-kadang bikin iman kita jadi goncang. Kita bisa bertahan nggak atas goncangan kehidupan ini? Kenapa sih orang bisa kecewa sama Tuhan? Jawabannya menurut saya sederhana, karena cinta mula-mulanya udah nggak ada. Selama cinta mula-mulanya masih ada, pasti enggak. Suami istri kenapa bisa ribut? Karena kehilangan cinta mula-mula. Selama cinta mula-mulanya masih ada, pasti aman-aman aja. Nah, saudara begitu pertama kali kenal Yesus kan cinta mula-mula. Bertahannya berapa lama? Sampai hari ini masih ada enggak? Kita sampai hari ini kita bicara Tuhan penolong dan lain sebagainya, kita kan diterpa masalah. Kenapa kita diterpa masalah? Supaya nanti waktu pertolongan Tuhan datang, cinta mula-mula kita bertumbuh lagi. Jadi kalau saudara saat ini punya pergumulan dan lain sebagainya sih menurut saya nggak apa-apa. Karena Tuhan mau waktu Tuhan turun tangan, saudara merasakan pertolongan Tuhan, cinta mula-mulanya tumbuh supaya nggak gampang kecewa. Ya, jadi ada orang suka mengeluh. Saya kayaknya lebih enak di sini nih, silau di sana. Oh iya. Gordengnya Ya ya. udah oke. Ya udah nggak apa-apa. Selama saya kalau silau nggak bisa melihat muka si Dina. Kalau ini kan jadi kelihatan. Ya, jadi cinta mula-mula kita bisa bertahan berapa lama sih? Kan itu yang harusnya kita pertahankan supaya nggak gampang goyah. Orang ke Israel banyak yang batal karena lagi perang. Sebetulnya kalau kita ke Israel tujuannya untuk apa sih? Oh, ada yang mau dibaptis di Sungai Yordan, di Yarden. Pertanyaannya kenapa dibaptisnya kan di Yarden itu? Kenapa dibaptisnya di Yarden itu? Karena Tuhan Yesus kan dibaptis di sana. Yang bilang Tuhan Yesus dibaptis di sana siapa? Kan nggak ada. Kan nggak di situ Tuhan Yesus dibaptis. Ada satu tempat sudah dibuka, Sungai Yordan. Sebelah Sungai Yordannya nggak lebar, 10 meter. Di sini Yordan, di sini Israel. Ada satu tempat lagi dibuka, baptisan di situ. Katanya yang benar dulu Yesus dibaptisnya di situ. Tapi yang bilang yang benar di situ siapa? Kan kita nggak tahu.
oh kita mau ke Golgota. Kan Golgota ada dua versi Kristen, versi Katolik. Yang benar yang mana? Nggak tahu juga. Kita untuk sesuatu yang nggak tahu, untuk sesuatu yang dibohongi, kita percaya. Terus kita jauh-jauh ke sana untuk melihat sesuatu yang tak jelas kalau buat saya. Terus saudara ke Mesir, naik Gunung Sinai. Memang Sinai yang Musa naik yang itu? Bukan di situ. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang sebetulnya nggak tepat ya, tapi sih nggak apa-apa. Karena kan travel nggak laku. Ya, dan bicara Gunung Sinai, saya mau bicara dulu kan di situ Musa dapat 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat, hukumnya Tuhan pertama, Tuhan bicara di Gunung Sinai, pertama jangan ada ilah lain, jangan membuat patung pahatan untuk disembah. Yang kedua, itu aja yang kedua. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Tuhan bikin hukum juga. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi di perjanjian lama ada bikin aturan, perjanjian baru juga bikin aturan. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita disuruh mengasihi Tuhan. Lawan dari mengasihi, menyakiti. Kapan sih kita menyakiti? Perjanjian lama, jangan ada ilah lain, jangan menyembah patung pahatan. Jangan ada ilah lain. Kalau ada ilah lain yang kita sembah, pasti menyakiti Tuhan. Ya, saya arahkan lagi. Tadi kan mengasihi Tuhan. Aku mengasihi, engkau Yesus tadi dijawab mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Berarti kalau mengasihi kan udah menyakiti kan? Itu yang kita teliti lebih lanjut. Ilah kita hidup sekarang ribuan tahun setelah yang 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat jangan ada ilah lain, yaitu mungkin membuat patung pahatan anak lembu emas dan lain sebagainya, menyembah benda-benda, menyembah macam-macam deh. Ada orang yang menyembah keris. Boleh nggak sih menyembah keris? Boleh? Boleh, asal namanya lengkap, Kristus. Itu boleh gitu saudara ya. Kalau keris saja nggak boleh gitu saudara ya. Menyembah patung dan lain sebagainya nggak boleh. Ada orang menyembah patung tentara Romawi yang lagi naik kuda, dia bawa tombak. Orang menyembah patung ini. Ada satu keluarga, satu saat keluarga ini punya anak lulus SMA, minta dibelikan motor, dibelikan. Terus dia langsung mau jalan-jalan ke luar kota. Ibunya khawatir, takut belum bisa nanti tertabrak. Jadi dia kan punya patung, yang patung prajurit naik kuda tuh, waktu itu Romawi. Jadi dia doa sama patungnya, tolong jaga anak saya. Anak saya mau naik motor, saya khawatir takut kecelakaan tertabrak, tolong si patung lindungi. Terus anaknya pergi naik motor, tertabrak. Mati anaknya, mamanya kesel. Dia komplain sama patung prajurit Romawi yang naik kuda tadi. Hai patung, saya sudah sembah dari kakek moyang saya nyembah kamu, masa jaga anak saya nggak bisa? Terus si patung menjawab, ya, kan namanya cerita, dengar aja gitu. Ya. Patung bilang begini, Bu, waktu anak ibu mau tertabrak di perempatan jalan 100 meter, saya udah lihat. Oh, mamanya tambah kesel. Apalagi udah lihat, kenapa nggak bisa jaga? Kenapa nggak bisa cegah? Susah Bu. Dia naik motor, saya naik kuda, nggak bisa ngejar, katanya gitu saudara. Ya, nah itu kan patung. Patung kan sesuatu yang mati. Tapi Tuhan kita kan Tuhan yang hidup kan. Ya, di mana anak kita berada di situ Roh Kudus ada. Ya, bedanya gitu kalau menyembah benda yang mati. Jadi sekarang kita mau masuk lebih lanjut. Ilah lain di akhir zaman, di saat ini apa sih? Patung udah kuno, udah enggak.
Benda-benda pusaka, benda-benda keramat udah lewat zamannya. Ilah lain di akhir zaman saat ini namanya uang. Karena uang itu bisa jadi Tuhannya kita sekarang. Kita lihat buktinya apa? Buktinya ada orang bisa jual Tuhan demi uang. Berarti uang levelnya menggantikan Tuhan kita. Saudara, di dunia ini Tuhannya adalah uang. Saudara, di dunia nggak bisa beli apa-apa kalau nggak punya uang. Saudara makan harus punya uang. Saudara sakit ke dokter harus punya uang. Semuanya punya uang. Tapi bahkan ada asuransi. Ya asuransi bayarnya pakai asuransi, tapi kan asuransi preminya bayarnya harus pakai uang. BPJS aja sekarang pakai uang. Semuanya uang. Ya, punya BPJS semua? Tidak. BPJS nggak nanggung penyakit mata sama hidung, nggak ditanggung saudara ya. Mata keranjang dan hidung belang. Ya. Jadi semuanya uang. Nggak ada uang, saudara nggak bisa bikin apa-apa. Saudara nggak bisa beli apa-apa tanpa uang. Segala-galanya perlu uang, tapi jangan jadikan uang segala-galanya. Tapi yang terjadi kita sering jadikan uang segala-galanya. Demi jabatan, supaya kedudukannya lebih tinggi, menghasilkan uang lebih banyak. Banyak orang rela jual Tuhan. Dia pindah agama, ya nggak apa-apa. Karena uang. Karena kenapa? Memang hidup butuh uang. Saudara jadi orang Kristen di dalam Tuhan, benar harus punya iman, benar. Tapi kan iman itu kan bicara kerajaan surga. Kalau dunia itu uang, nggak bisa lari dari uang. Saudara kalau nggak punya uang stres nggak? Stres. Siapa orang nanya, kalau stres Tuhannya di mana? Kan begitu pertanyaannya. Ya betul dong. Kalau stres Tuhannya di mana? Nanti kita masuk lebih jauh lagi. Ya terus jangan jadikan uang segala-galanya. Ada yang orang nikah suaminya kaya, dia mau juga. Kenapa pindah agama? Nggak apa-apa. Karena suaminya kaya. Ya. Ada juga yang nikah karena ada yang mau, walaupun lebih tua, agamanya beda, nggak apa-apa deh, daripada nggak laku. Susah pak, umur 50 udah obral sampai cuci gudang, belum ada yang laku juga katanya begitu sekarang. Ya udah terpaksa saya nikah deh gitu ya. Ada juga yang nggak laku karena kenapa? Karena susah deh, dia memang susah nikahnya deh, kenapa cerewet sih? Gitu. Kalau jadi wanita nggak boleh cerewet. Tanya deh pria, ada nggak yang suka istri cerewet? Nggak ada. Ada kisah istrinya cerewet, suaminya kesel, dibuang ke sumur. Begitu dibuang ke sumur, suaminya menyesal, takut mati. Pagi-pagi dia datang ke sumur, mau lihat istrinya takut mati. Ternyata di pinggir sumur ada orang tua, rambutnya putih panjang, jenggotnya putih panjang, lagi diem di situ. Si suami tanya, kakek siapa? Oh, saya jin penunggu sumur. Oh, saya nggak pernah lihat. Saya memang nggak pernah keluar. Udah 2000 tahun. Oh, sekarang keluar. Gue nggak tahan. Bini lu cerewet banget di dalam katanya gitu, saudara ya. Jadi dia nggak laku gitu, saudara ya. Jangan jadikan uang segala-galanya, karena uang itu nggak bisa membeli keselamatan. Uang itu nggak bisa membeli surga. Jadi kalau di dunia ya memang rajanya ya Tuhannya ya uang. Tapi begitu masuk jalur surga, uang nggak bisa membeli apa-apa. Jadi ini yang nggak bisa dijadikan segala-galanya. Ada satu batasan di mana uang ini jalurnya dunia, iman ini jalurnya surga. Ini nggak pernah bisa keluar jalur situ. Masing-masing jalurnya sama. Tapi banyak dari kita mencoba memasukkan ini ke sini.
dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat amal ibadah dan lain sebagainya. Nggak bisa. Satu saat saya nonton film Rambo. Saya melihat dia ditugaskan untuk membebaskan tawanan di Vietnam. Dia pergi. Keluarganya nggak ada yang tahu. Bukan film Rambo atau apa ya, pokoknya Chuck Norris deh kalau nggak salah. Pokoknya keluarganya nggak tahu. Dia pergi untuk misi rahasia, membebaskan orang yang dia nggak kenal, meninggalkan anak istri. Kalau dalam tugas kira-kira dia mati, dia masuk surga nggak? Anak istrinya dikorbankan, kalau sampai dia mati kesian ini. Dia ngurusin orang yang dia nggak kenal. Terus dalam tugas dia mati, dia masuk surga apa enggak? Jawabannya yang dia lakukan adalah tugas kemanusiaan. Sedangkan keselamatan itu, surga itu bicara keselamatan. Itu harus dibedakan. Gak bisa dari sini lompat pagar ke sini. Jalurnya tetap ada. Makanya sekali lagi tadi, walaupun segala-galanya perlu uang, tapi jangan pernah jadikan uang segala-galanya. Sampai sini ngerti? Kita lanjutkan. Kenapa manusia dalam hidupnya perlu uang? Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang sering saya sampaikan karena ini penting. Karena begini, kita mau mengarungi hidup menuju keberhasilan supaya nggak gagal, caranya kita harus kenal dulu diri kita itu siapa. Kalau saudara nggak kenal diri saudara siapa, gimana saudara mau nolong diri saudara sendiri? Bagaimana mau nolong orang lain? Ya, kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya ulang lagi, saya pernah sampaikan, tubuh itu makanannya nasi, tubuh ini kerangkanya kita. Kerangkanya kita nggak bisa bergerak. Orang mati kenapa nggak bisa bergerak? Karena yang memerintahkan tubuh untuk bergeraknya nggak ada. Yang memerintahkan tubuh untuk bergerak namanya jiwa. Jiwa itu isinya pikiran, kehendak, perasaan. Ya, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa sih serupa dan segambar? Sederhana, Tuhan itu kan Bapa, Putra, dan Roh, Tritunggal. Manusia itu Tritunggal, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Bapa, Putra, dan Roh nggak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita juga tubuh, jiwa, dan roh nggak bisa dipisahkan. Jiwa itu Tritunggal, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi Tuhan desainnya sama. Yang membedakan kita dengan hewan, hewan itu punya tubuh, punya jiwa, tapi nggak punya roh. Manusia sempurna karena punya roh. Karena kenapa? Karena Allah itu roh, manusia diciptakan memiliki roh. Ada roh sejenis. Maka roh kita gunanya adalah buat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara nggak bisa berkomunikasi pakai tubuh, nggak bisa. Saudara nggak bisa berkomunikasi pakai jiwa, nggak bisa. Saudara harusnya berkomunikasi dengan Tuhan. Jalurnya roh dengan roh. Maka waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rohnya tertawan, sehingga Adam dan Hawa nggak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan karena rohnya tertawan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bebaskan roh kita supaya roh kita itu bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Makanya kita dikasih roh, jadi buat berkomunikasi. Waktu itu saya pernah tanyakan begini, Yohanes 4:23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan jalurnya roh. Tadi saudara naikkan pujian menyembah Tuhan, menyembahnya pakai roh atau pakai yang lain? Tahunya dari mana pakai roh? Bisa nggak naikkan pujian pakai jiwa?
Bisa. Sekarang kalau saudara nyanyi lagu dunia pakai jiwa apa pakai roh? Pakai jiwa. Berarti saudara bisa nggak nyanyi lagu rohani pakai jiwa? Bisa. Kira-kira kalau pakai jiwa sampai nggak ke Tuhan? Enggak. Makanya tadi saya tanya, nyanyinya pakai jiwa apa? Kan waktu kita tinggikan hadirat Tuhan turun kan? Kalau tinggikannya pakai jiwa dia nggak turun dong, kan nggak nyambung. Yang nyambung waktu roh sama roh nyambung baru hadirat Tuhan turun. Tadi nyanyinya pakai jiwa atau pakai roh? Kalau pakai jiwa percuma, nggak sampai ke Tuhan. Harus pakai roh. Pakai roh dan jiwa harus diuji. Saudara nyanyi tepuk tangan, senang. Waktu saudara gembira, senang. Gembira itu ekspresi dari jiwa. Kalau ekspresi dari roh namanya sukacita. Jadi saudara perlu tes, sukacita apa gembira. Kalau gembira jangan-jangan jiwa. Hasilnya kalau jiwa bukan iman, hasilnya sugesti. Tadi nyanyi lingkup ikut di saat badai bergelora terus akan terbang bersama, kan lepaskan. Lepasnya itu jiwanya yang lepas apa rohnya yang merasa terlepas dari ikatan? Apa jiwanya yang lepas dari ikatan? Jiwa itu kan mesti tahu, jangan-jangan cuma jiwanya. Maka orang sering di dalam gereja dia berasa lega, begitu keluar dia berasa sesak lagi. Karena kenapa? Karena saat itu sementara cuma jiwanya, begitu keluar sesak lagi. Saya mau jelaskan sebetulnya gini, intinya yang saya mau sampaikan adalah bagaimana hidup esensi kekristenan kita. Karena sampai hari ini kita masih yakin kita orang Kristen yang benar. Kita nyanyi, kita tepuk tangan dan lain sebagainya. Kita berasa itu ekspresi kekristenan kita itu salah. Iblis sih bilang boleh nyanyi, boleh doa, yang penting nggak sampai. Itu yang terjadi. Kita sampai hari ini kan masih berdoa terus, masih bergumul. Berapa banyak doa yang kita naikkan ke Tuhan, berapa doa yang dijawab Tuhan. Itu kecil sekali. Karena kenapa? Karena mungkin ekspresi kekristenan kita itu salah di mata Tuhan. Kelihatannya sih benar, tapi seringkali salah. Saudara doa, terus ada jawaban dari Tuhan. Belum tentu jawaban itu karena doa. Mungkin karena saudara melakukan sesuatu, ada hasilnya. Mungkin hasilnya karena perbuatan saudara sendiri. Belum tentu doa. Cuma saudara pikir karena saudara orang Kristen, saudara diajar doa, begitu ada jawaban, oh itu dari Tuhan. Belum tentu, mesti dicek. Sehingga kita mungkin merasakan hari ini, oh hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Nanti ya sesi yang kedua saya jelaskan. Jadi sekali lagi itu bagian dari roh. Roh itu nggak pernah bicara duniawi. Saudara kalau doa nih, nanti cari tahu doanya pakai roh atau pakai jiwa. Pokoknya yang selalu ketemu Tuhan kalau jalurnya roh. Ya, nanti yang kedua kalau lupa ingetin ya contohnya. Jadi kalau jiwa itu kaitannya selalu kepada dunia. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Waktu saya khotbah belum lama kok ada yang tanya, Pak, jiwanya pada anjing sama jiwanya pada manusia sama nggak? Yang namanya jiwa isinya pikiran, perasaan, kehendak. Anjing bisa nggak perasaannya lapar? Bisa. Anjing bisa nggak berpikir? Bisa. Makanya diajar ngerti. Ya, kurang lebih sama. Bukan berarti saya anggap saudara sama anjing sama, bukan begitu saudara. Ya, nah, jadi pikiran, persen, kehendak. Anjing punya kehendak nggak? Punya. Kalau dia lapar, majikannya datang, kehendaknya menghampiri majikannya kan. Kurang lebih begitu. Itu jalurnya. Cuman yang membedakan anjing nggak punya roh tadi. Ya, karena Tuhan nggak perlu anjing berdoa. Nggak perlu. Yang dia perlu berdoa cuma manusia. Maka manusia dikasih. Anjing kalau dikasih roh nggak ada gunanya. Nanti dia nggak menggonggong. Dia bahasa roh. Kalau ada malam dia nggak bohong, dia bahasa roh aja supaya malam pergi. Kan jadi gitu saudara. Ya,
Jadi ngerti ya? Dalam diri manusia apa sih yang menjadi paling berharga dalam hidup manusia apa? Harga diri. Orang kalau harga dirinya dikutik-kutik bisa membunuh. Harga dirinya dilecehkan, disinggung, tersinggung, bisa bunuh diri. Jadi harga diri yang paling nomor satu dalam hidup manusia, dia mau dirinya berharga. Kenapa dirinya berharga? Dia perlu pengakuan, perlu dikagumi, perlu dipuja, perlu disanjung. Manusia kan maunya itu. Semua juga maunya begitu. Nah, untuk manusia bisa disanjung, bisa dipuji dan lain sebagainya, manusia harus mengemasi dirinya dengan barang-barang berharga. Pakai berlian, pakai baju yang mereknya terkenal, yang semuanya ya untuk apa? Untuk dilihat orang. Memangnya untuk apa? Untuk dilihat orang. Pakai baju mereknya terkenal supaya orang tahu jalannya gini. Supaya mereknya dilihat orang. Gitu, ya, kurang ini gitu. Orang pakai barang mahal untuk apa? Pengakuan. Coba pikir. Pengakuan. Ibu-ibu pakai tas mahal, pengakuan. Buktinya apa? Coba kalau jangan pakai tas gini, mereknya madep sini atau madep luar? Madep luar. Tapi dilihat orang. Beda loh. Saudara jalan polos, lalu saudara pakai berlian, pakai ini. Orang penghormatannya lain sama kita. Pasti beda. Nah manusia begitu. Saya sih suka bilang, jangan-jangan dia kurang pede. Dia padahal apa sih? Imamat yang rajani, apa bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, satu lagi ya. Ada 4 deh, saya lupa. Ya, saya lagi lupaan mestinya kemarin. Bangun pagi vertigo. Tadi jalan masih kelima nyasar saya sampai kemana tahu tadi. Udah berapa kilo? Ada alasan lupa ayat. Bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat bulan Allah, imamat yang rajani. Saudara punya gelar 4 itu. Kenapa nggak pede? Gelar itu yang kasih Tuhan loh. Kenapa nggak pede? Kenapa saudara lebih pede dengan barang-barang berharga? Saudara lebih pede dengan kemasan barang dunia daripada pemberian Tuhan atas kita. Harusnya pede. Tapi ya memang manusia begitu, mau diapain lagi saudara? Ya nggak bisa diapa-apain, memang begitu sih. Ya. Saudara juga kalau naik mobil bermerek BMW kan bangga banget. BMW itu mobilnya kaum pria, singkatan buat menarik wanita. Kalau wanita mobilnya Mazda. Saya pernah diajak Pak Supit naik mobil Bentley waktu itu. Terus ada supir, ini Pak Supir saya duduk sini. Sepanjang jalan muka saya tempel di kaca. Maksud saya ada yang kenal kayak lihat gue naik Bentley gitu saudara. Kan pengakuan gitu saudara. Manusia memang begitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mau mengemasi diri kita dengan barang berharga, duitnya punya. Itu aja, jangan sampai duitnya minjem. Nanti saudara dikejar-kejar tagihan, kan repot, gitu ya. Jadi itu namanya jiwa. Kenapa manusia butuh uang? Karena dia perlu mengemasi diri dengan barang-barang berharga. Itu yang dia perlukan. Bayangin, puluhan tahun pagi bangun tidur, mandi, makan, kerja, sore pulang, mandi, makan, tidur. Besoknya bangun, mandi, makan, kerja, sorenya pulang, mandi, makan, tidur. Puluhan tahun terus begitu. Kenapa? Karena cari duit. Untuk apa? Ya untuk tadi, hal-hal yang tadi.
Ada orang yang suka pakai jam tangan mewah sampai miliaran gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya sih nggak pernah tertarik kok, karena nggak punya. Ya, nah, jadi balik lagi itulah tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Tuhan maunya dalam hidup ini tubuh kita dikuasai jiwa, jiwa ini dikuasai roh. Jadi gejolak keduniawian kita yang meletup-letup karena jiwa perlu diredam dengan roh. Karena roh mengajarkan kita mengucap syukur. Kalau jiwa kan lihat orang seperti apa mau, lihat ini apa mau, nggak pernah ada selesainya. Satu-satunya roh. Tapi secara psikologi jiwa bisa diatasi juga dengan jiwa, walaupun sifatnya sementara. Saudara kalau lagi penat, hiburannya apa? Pergi aja. Kalau lagi stres, saudara pergi ke karaoke nyanyi-nyanyi, stresnya hilang. Itu diatasi dengan jiwa. Ya, nyanyi, teriak, keras-keras, pesen makanan, pesen minuman, happy-happy, stresnya hilang. Begitu pulang tagihan datang, stres lagi. Gitu, saudara. Itu persoalan jiwa. Tapi kalau diatasi oleh roh, mengucap syukur, persoalan selesai. Pasti deh. Ya, kenapa manusia butuh hal-hal tadi? Itu sudah. Ya kurang lebih begitu. Mengemasi, cari uang, make up, supaya kelihatan cantik lagi. Kalau wanita, kalau nggak kan jelek, saudara. Orang kan tambah tua tambah jelek. Nggak ada yang mau loh. Orang nggak ada yang mau tambah tua, nggak ada yang mau loh. Karena kalau udah tua identik dengan jelek. Makanya istri mesti berhias supaya kelihatan cantik kan di mata suaminya kan. Iya. Makanya suami kalau nggak mau kecewa waktu nikah, cari pasangan hidup, calon istri yang masih muda, cari yang jelek. Supaya kalau udah tua nggak kaget. Ya. Kalau dia kaget. Atau si cewek ini cari yang suami jauh lebih tua, supaya kalau dia jelek suaminya nggak tahu udah katarak. Gitu, ya. Saya mau cerita ada dua buah kisah. Satu mengenai orang kaya. Tuhan guru kata dia, gimana sih supaya saya bisa hidup sempurna? Oh kata Tuhan gampang, jual hartamu, uangnya bagikan sama orang miskin, ikutlah aku. Akhir cerita mengatakan orang anak muda yang kaya itu pergi meninggalkan Yesus, tertunduk sedih karena banyak hartanya. Itu cerita anak muda. Sekarang cerita Sakeus. Sebelum cerita Sakeus, saya cerita dulu ada guru sekolah minggu ngajar sekolah minggu cerita Sakeus, dia salah. Dia bilang Lazarus turun. Muridnya protes, kakak salah kak, salahnya di mana? Itu kan bukan Lazarus, kakak juga tahu. Makanya sebelum selesai cerita jangan dipotong, jangan sok tahu. Maksud kakak Lazarus turun, itu tempatnya Sakeus. Gitu, ya, kita itu kan suka sok tahu. Iya, banyak orang yang kalau kadang lagi firman dia suka kamu dengar, ntar juga ceritanya gini, habis ini, sok tahu gitu, saudara. Ya, banyak anaknya remaja mulai pacaran, mamanya nasihati, sok tahu. Dinasihati nggak usah mah, saya udah tahu katanya. Coba mama mau tes. Kamu kalau lagi pacaran, maaf, pacar kamu pegang-pegang dada kamu ngapain? Oh saya bilang, don't. Terus kalau dia pegang-pegang kaki, paha, saya bilang, stop. Kalau dia pegang dada sama paha, don't stop. Gitu, saudara ya. Saya tahu gitu saudara ya kadang-kadang. Kita juga kadang-kadang begitu, saudara, sama firman Tuhan kita udah berasa tahu gitu. Saya sekolah teologi, ada beberapa
sekolah yang saya ikuti ya. Begitu saya belajar ayat-ayat Alkitab, saya justru merasa jadi bodoh loh. Karena saya merasa saya nggak tahu apa-apa malah. Begitu kayanya firman Tuhan. Dengan nikmat satu ayat aja dia bisa membahas banyak hal. Kita berasa tahu banyak, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Masih jauh lah. Ya, jadi Sakeus, Tuhan bilang kan di rumah ini ada keselamatan. Kenapa? Gara-gara Sakeus ngomong begini, setengah dari hartaku untuk orang miskin. Kalau aku pernah peras orang, aku ganti 4 kali lipat. Sakeus itu kan pemungut cukai, udah tahunan. Kira-kira berapa banyak orang yang dia peras? Kita hitung-hitungan sejenak, setengah dari hartaku untuk orang miskin. Berarti hartanya kan tinggal setengah. Kalau aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Kira-kira habis nggak hartanya? Habis. Kesimpulannya Sakeus rela kehilangan harta daripada kehilangan Tuhan. Orang kaya tadi rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta. Saudara mau jadi pengikut orang kaya apa Sakeus? Ayo tadi yang ngomong mengasihi mana tuh? Saudara lebih pilih ngikuti teladannya si orang kaya apa Sakeus? Teladannya Yesus. Jadi kan rela kehilangan harta daripada kehilangan Tuhan. Amin. Amin. Boleh bilang amin dulu sih boleh. Siapa yang berani bilang Tuhan, harta saya, duit, deposito, pabrik, mobil, villa, semuanya adalah milik Tuhan. Karena kan kita cuma dititipi kan ya, semuanya milik Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan, Tuhan kalau mau ambil semuanya ambil aja deh hari ini. Saya jadi miskin dong, nggak apa-apa. Kan rela kehilangan harta daripada Tuhan. Ya, yang berani bilang gitu tunjuk tangannya deh ke atas. Pertama sih semangat mengasihi Yesus. Siapa yang berani bilang itu tunjuk tangan ke atas. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara bilang tadi mengasihi Yesus kan iman kan? Mengikuti Sakeus iman kan? Sekarang kan perbuatannya mana? Berani tunjuk tangan enggak? Kan ada yang tunjuk tangan. Berarti iman saudara tanpa perbuatan. Jangan-jangan setelah jadi orang Kristen puluhan tahun kita hidup tanpa iman. Jangan-jangan iman kita konyol di mata Tuhan. Waktu Tuhan datang ke dunia, yang dia cari kan adakah iman di muka bumi ini. Kalau dia datang ke sini, dia nggak ketemu dari saudara semua iman. Saudara berani tunjuk tangan tadi. Mana ada Pak yang berani? Ada. Siapa yang berani? Yang nggak punya harta. Dia berani. Makanya kenapa kadang-kadang dalam kehidupan kita perlu ditekun ke bawah. Begitu ditekan ke bawah, pasrah semuanya ke Tuhan. Artinya apa? Iman kita mau dibangkitkan supaya cinta mula-mulanya bangkit. Makanya kalau lagi punya persoalan, jangan tanya Tuhan kenapa saya udah gak kuat. Jangan. Tuhan mau iman kita supaya naik, supaya cinta mula-mula kita tumbuh, supaya gak gampang kecewa. Pokoknya apapun yang Tuhan lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan. Selalu ya, doa puasa, kadang-kadang orang punya pergumulan, ya kadang-kadang yang sekalian jalan-jalan liburan itu ada, gitu saudara ya. Tapi saya percaya adalah yang digumuli lah, gitu saudara ya. Nah, saudara menggumuli, bagaimana menggumuli kalau hidup saudara kekristenannya tanpa iman, gitu ya.
Kan ngetesnya paling gampang gitu saudara. Nanti kita masuk lebih jauh lagi. Ya, makanya kata Tuhan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Unta bisa masuk ke lubang jarum, bisa. Ini di Yerusalem ada tembok, ada pintu 3, yang 2 pintunya ukurannya sama, yang 1 lebih kecil, lebih sempit. Orang kalau masuk kota lewat pintu yang ini, yang 2. Kalau bawa hewan lewatnya yang dari pintu yang kecil ini. Pintu yang kecil namanya lubang jarum. Jadi yang dimaksud lubang jarum pintu itu. Unta masuk pintu situ lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, walaupun unta itu juga masuknya susah. Kan unta kakinya ditekuk dulu, badannya dibungkukkan, kepalanya ditundukkan. Itu kan bicara taat, hormat, patuh kepada Tuhan. Selama garisnya itu, ya pasti bisa masuk surga. Saudara bilang nggak bisa masuk kan, yang ada dalam pikiran saudara jarum jahit kan? Ya. Kalau jarum jahit sih maaf nih, jangankan unta, upil juga nggak muat. Ya, maksud saya kalau ke Israel, pintu lubang jarum di mana sih? Saya mau lihat. Tuh lihat yang gituan. Jadi kalau baca Alkitab ngerti. Kita cari yang rancu yang kita cari, kita kunjungi. Yohanes Pembaptis kan makannya belalang, bukan serangga. Ada pohon satu di Israel, buahnya seperti petai Cina kecil, namanya itu belang. Jadi dia makan buah itu. Jadi lebih baik, oh itu yang namanya belalang, jadi ngerti. Di Paternoster, di doa Bapa Kami ada pohon yang batangnya dahannya penuh duri. Tuhan Yesus itu mahkota durinya dari batang pohon itu. Jadi kalau saudara ke sana, saudara lihat, pegang, rasain tajamnya kayak apa. Jadi bayangkan waktu Yesus dikasih mahkota duri itu seperti apa. Saya pikir banyak hal-hal lain yang mencerdaskan kita pada saat kita bisa ke Israel. Tuhan Yesus khotbah di depan 5.000 orang, kan nggak pakai mic. Kenapa bisa kedengeran? Kan di Danau Galilea. Kalau saudara ke situ, nanti saudara lihat danau deh, sekelilingnya itu gunung. Makanya kalau orang ngomong gemam, suaranya balik. Jadi orang bisa ngerti, oh ini masalah. Saudara kalau tengah malam aja keluar di sini teriak deh, suaranya balik deh. Iya pasti mantul. Teriak aja 5 menit kenceng deh, nanti ketahuan saudara orang gila. Volumenya mantul gitu saudara. Oh jadi kita bisa tahu, oh pantesan angin sakal. Kenapa anginnya muter? Karena berbalik semua kan sekeliling di gunung. Jadi kita ngerti, oh pantas ada angin sakal, suaranya bisa bergema, daripada cari yang begitu-begitu. Saudara, itu Yardenit. Itu kalau saudara masuk lagi belakangnya mah tempat dugem. Iya. Jadi udah nggak Holy Land yang tanah suci, udah enggak gitu saudara. Jadi cari sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Kok Pak Jos tahu sih belakangnya tempat dugem? Jangan nanya gitu, saya tahu karena dikasih tahu Pak Berti. Berarti tahu. Kalau Berti udah masalah dari Pak Alex. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Kita buka dulu deh Matius 6:24. Multimedia Elsa. Pak Berti, tolong. Ya itu Bu Dina ada Matius. Ya. Siapa yang mau baca? Ya. Enam 24. Matius 6 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan,
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kenapa uang kita bisa hidup kita terikat dengan uang? Karena ada roh Mammon yang ikat kita. Ya, roh Mammon kan kita seringkali masih terikat dengan ada yang namanya roh perzinahan, roh ketakutan dan lain sebagainya, karena memang ada kuasa-kuasa jahat yang ikat. Kalau soal uang yang ikat kita roh Mammon. Jadi ayat tadi bicara nggak boleh mengabdi pada dua Tuhan, satu Tuhan, satu Mammon, nggak boleh. Ya, harus pilih salah satu, hitam atau putih. Yang hangat-hangat akan dibutakan kembali. Jadi pilihannya seperti tadi, Tuhan atau Mammon. Kalau kita menyembah Mammon, kita tidak mengasihi Tuhan, tapi menyakiti Tuhan karena ada ilah lain dalam diri kita yang kita sembah. Nangkep ya maksud saya ya? Oke. Sebelum ke situ, kita tes dulu. Kira-kira dalam diri kita ada roh Mammon apa enggak? Mesti tes. Salah satu pertanyaan saya tadi, kalau nggak ada duit, stres apa enggak? Tadi bilangnya pertama stres. Nggak apa-apa. Stres nggak apa-apa. Kita takut, boleh nggak takut? Boleh. Karena takut itu kan perasaan. Perasaan itu kan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau orang normal pasti punya rasa takut. Tapi yang tidak boleh kalau ketakutan. Ya, yang berulang kali ketakutan. Kalau saya mau nyebrang jalan, saya takut, saya hati-hati. Noleh kanan, noleh kiri supaya selamat. Tapi kalau saya ketakutan, saya nggak nyebrang-nyebrang. Kan nggak melangkah. Jadi takut boleh, wajar, itu orang normal. Ada nggak yang nggak pernah takut jalan, nyebrang jalan aja? Ada, namanya orang gila. Iya kan? Orang gila nggak pernah lihat kiri kanan loh. Karena dia udah kehilangan jiwanya kan udah nggak ini. Jadi boleh nggak stres? Iya boleh. Tapi yang nggak boleh yang berkelanjutan hidup dalam stres nggak boleh. Ya, stres itu kan salah satu bagian dari jiwa, tapi gini. Manusia kenapa begitu mengambil keputusan terus suka menyesal? Ada keputusannya salah. Kenapa? Kan waktu mengambil keputusan itu kan jiwa. Jiwa ada dua, pikiran, perasaan, tiga kehendak. Tapi pikiran dan perasaan. Ada sesuatu orang yang melangkah mengikuti perasaan. Ada satu orang yang melangkah mengikuti pikiran. Kenapa manusia tidak baik hidup seorang diri saja? Karena laki-laki itu lebih dominan dengan pikiran. Otak kirinya lebih tajam. Wanita umumnya otak kanannya lebih bekerja perasaan. Maka wanita itu selalu lebih banyak melangkah berdasarkan perasaan. Perasaannya halus. Maka wanita itu sering dikatakan makhluk halus. Maksudnya makhluk yang perasaannya halus gitu saudara. Waktu laki-laki dan wanita itu jadi satu, maka pikiran dan perasaan menjadi satu. Maka keputusan yang diambil oleh laki-laki dan wanita sebagai suami istri umumnya lebih bijak. Karena apa? Perpaduan dari otak kiri dan kanan. Jadi nggak baik seorang diri saja. Yang satu, kalau sampai ini bercerai, anak laki-laki dibawa mama, anak wanita ikut papa, kan biasanya gitu kan ya. Nah, waktu dia ikut sama si mama, anak laki-laki, yang harusnya dia bekerja dengan pikiran, karena mamanya mendidik dengan perasaan, maka akhirnya dia jadi laki-laki yang cengeng karena dia bekerja dengan perasaan. Sebaliknya juga wanita yang harusnya perasaan,
tapi dia jadi seperti laki-laki yang pikirannya terlalu matang. Makanya Tuhan gak kasih bercerai, yang jadi korban anak. Artinya apa? Dia bertumbuh mentalnya cacat. Makanya gak boleh. Kalau udah nikah, udah aja selamanya. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang waktu kita mau ambil langkah, kita terbawa oleh perasaan. Perasaannya maunya ke sini, terus perasaan menyuruh kehendak untuk lakukan. Ternyata gagal. Si pikiran yang akan nyeselin. Kenapa nggak dengerin saya? Sebaliknya juga gitu. Kalau si pikiran bekerja gagal, si perasaan yang bilang, kamu sih nggak nanya-nanya saya dulu, kurang begitu. Makanya ini mesti kompak. Waktu kompak, waktu dia ambil langkahnya salah, dia tidak bakal menyesali. Siapa yang mau disesali? Dua-duanya udah sepakat kok. Harusnya gitu. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Maka kadang-kadang kalau doa juga mesti dengar. Kenapa harus sepakat? Tuhan, kata suaminya, saya mau BMW. Istrinya bilang, Tuhan, saya mau Mercy. Yang Tuhan mau dengerin yang mana? Kata Tuhan, lu dulu deh kompakan, udah kompak baru lapor gua. Kalau nggak kan nggak bisa gitu. Nah itu yang terjadi, pikiran dan perasaan hati. Ya, oke, lanjut. Nggak ada uang, stres, boleh? Boleh. Punya rasa takut, boleh? Boleh. Uang, segala-galanya perlu uang di dunia, benar. Sekarang uang yang kita cari itu untuk memenuhi kebutuhan apa keinginan hidup kita. Kalau saudara jadikan uang keinginan, maka konsep saudara, uang adalah segala-galanya. Segala cara saudara lakukan, yang penting dapat uang. Tesnya gitu. Kalau kebutuhan apa? Sandang, pangan, papan. Rumah, tempat tinggal, pakaian. Tapi kalau keinginan, rumahnya di mana, pakaiannya merek apa, makanannya dimakan apa. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan, yang penting saya bisa makan, yang penting saya punya baju, yang penting saya punya tempat tinggal. Itu kebutuhan. Kalau itu terjadi, pasti uang bukan segala-galanya. Tapi begitu saudara jadikan uang itu keinginan untuk mencapai keinginan hidup saudara, segala cara saudara lakukan demi uang. Itu namanya roh mamon. Sekarang tes aja dulu. Uang itu keinginan atau kebutuhan? Kalau keinginan pasti roh mamon melekat. Kalau kebutuhan pasti enggak. Ya nanti dites aja sambil saat teduh saudara renungan tes nih. Karena kita perlu tahu nih, ada roh mamon apa bebas dari roh mamon. Terakhir, orang Kristen tidak boleh hidupnya berpoligami. Artinya mempunyai lebih dari satu pasangan hidup. Anggap dua. Dua pasangan hidup ini saya lihat yang paling menderita kalau dua-duanya ditaruh di satu rumah. Kan dua-duanya mencintai pria yang sama kan. Ditaruh di satu rumah. Maaf kata, kalau sang suami sedang bercumbu dengan yang satu, kan yang satu tahu. Oh dia masuk kamar, dia lihat, oh dia bercumbu mesra nih. Pasti yang ini hatinya sakit. Dan sebaliknya kalau dengan yang satu, yang ini hatinya sakit. Kalau rumahnya beda sih nggak ketahuan. Kalau rumahnya sama ketahuan. Pasti sakit hati. Ya, kita orang Kristen, ini tubuh kita, bait Allah kita, ini rumahnya kita. Di sini diisi oleh Roh Kudus. Di sini tadi saya bilang uang sampai di mana posisinya. Kalau masih segala-galanya berarti di sini ada uang. Berarti di sini ada roh mamon, di sini ada Roh Kudus. Pada saat kita menjadikan uang segala-galanya, artinya kita sedang bercumbu dengan roh mamon di rumah yang sama, di mana di situ ada Roh Kudus.
Kira-kira Roh Kudus sedih nggak, berduka nggak pada saat kita bercumbu dengan roh mamon? Pasti berduka. Pada saat uang segala-galanya menjadi keinginan hidup saudara, segala cara saudara lakukan dengan uang, saudara sedang bercumbu dengan roh mamon di hadapan Roh Kudus. Berarti saudara pelaku-pelaku poligami rohani. Terus saudara doa mau dapat ngarepin mujizat, enggak apa-apa. Tadi saya tanya, mengasihi Yesus nggak? Tadi kan pertama kan, mengasihi. Ternyata uang masih segala-galanya. Ternyata kita tidak mengasihi Yesus. Kita menyakiti Yesus dengan cara berpoligami secara rohani. Orang lain di luar yang dia poligami fisik, tapi kita mempoligamikan Tuhan dan Roh Mamon. Hari ini renungkan, di mana posisi uang dalam hidup saudara? Apakah kebutuhan? Apakah keinginan? Kalau keinginan, poligami rohani. Ternyata sudah berapa lama kita berpoligami rohani antara Tuhan dan Roh Mamon? 10 tahun. Ternyata 10 tahun kita tidak mengasihi Yesus, tapi menyakiti Yesus. Terus mau sampai kapan begitu terus? Itu terserah saudara. Tapi saya mau jelaskan, kita ini kemasannya kelihatan rohani, tapi sesungguhnya dalamnya enggak sama sekali. Kita ini kemasannya mengasihi Yesus, nyanyi angkat tangan, haleluya dan lain sebagainya, tapi dalamnya kita menyakiti Tuhan Yesus. Hari ini biar kita renungkan, posisi kita adanya di mana, posisi Tuhan adanya di mana, posisi mamon, uang adanya di mana. Saudara renungkan lagi, kurang lebih. Ya, kalau keinginan, kalau kebutuhan, Tuhan pasti cukupi. Kalau keinginan, kita mesti nyari sendiri. Terlepas dari Tuhan. Tapi kita bikin supaya keinginan jadi kebutuhan supaya Tuhan penuhi. Itulah yang sering kita doakan. Tuhan, saya punya pergumulan, kabulkan doa saya. Apa kabulkannya? Semuanya keinginan, keduniawian. Itu gak perlu Tuhan. Punya duit juga beres. Itu hari ini mungkin rohani kita kondisinya seperti itu. Maaf ya, bukan kita, saudara, saya sih enggak. Ya, tapi itu yang terjadi sama kita semua saat ini. Jadi saya pikir, saya tuh doa, Pak saya punya masalah. Hamba Tuhan sekalian bilang doa ya, nggak boleh putus asa. Kalau Tuhan belum jawab, sabar, beriman kepada Tuhan, doa. Kalau saya sih nggak mau pakai itu saya ngajarin kebodohan namanya. Ya, bukan soal doa itu kan ritualnya. Yang saudara harus lakukan hubungan sama Tuhannya beres apa enggak. Kalau hubungan sama Tuhannya nggak beres nih, doa mau bagaimana juga nggak bakal dijawab. Kalau hubungan nggak beres, doanya dijawab, kita nggak bakal beresin hubungan. Nggak beres di Tuhan jawab kok. Justru kenapa Tuhan nggak jawab? Karena Tuhan mau kita beresin hubungan sama Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang ngajarin, ayo doa aja. Bukan ini masalahnya hubungannya sama Tuhan beresin dulu. Lalu ini spiritualnya beresin, bukan ritualnya yang diutamakan. Tapi kita banyak salah karena dicekoki oleh ritual-ritual seperti itu. Padahal spiritualnya nggak pernah beres. Nanti ya, sambung selanjutnya ya. Menaikkan pujian dulu ya. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak berlaku sendiri.
Yesus, seringkali kami khawatir akan masa depan kehidupan kami, melihat dunia yang semakin tidak menentu. Kadang-kadang kami cemas dengan persoalan hidup yang sedang kami alami, entah masalah rumah tangga, masalah keluarga, ekonomi, karir, bisnis, pekerjaan, usaha. Tapi hari ini melalui pujian ini mengajar kami agar nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi cemas. Bukan itu yang menjadi faktor utama dan penentu dalam hidup kami, tapi bagaimana kami memikirkan supaya kami bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus, bisa belajar mengasihi Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, supaya janji Tuhan digenapi dalam setiap hidup kami semuanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Walaupun kadang apa yang ada di pikiran kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tapi firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Pokoknya saudara punya hubungan yang baik, saudara tinggal duduk diam, Tuhan yang berperan untuk saudara. Biar jadi Tuhan digenapi, hidup kita naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Jangan pernah takut, pencobaan apapun yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak, Tuhan menopang dengan tangan-Nya. Dan endingnya kita diciptakan jadi umat yang benar-benar umat pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan pernah takut, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara dalam aspek hidup saudara, dalam lingkungan hidup saudara, dalam keluarga saudara. Nah, Tuhan tahu semuanya apa yang jadi kebutuhan kita. Hari ini saya mengajak saudara semua untuk bisa lebih lagi belajar mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni setiap kami yang ada di tempat ini. Kami kelihatannya hidupnya terlalu rohani, seolah-olah kami mengasihi Tuhan Yesus, seolah-olah kami punya iman yang luar biasa, padahal iman kami ternyata tadi setelah dites ternyata nol. Iman kami tidak pernah disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Selama ini mungkin kami menjadi orang Kristen memiliki iman yang mati, tapi kelakuan kami betul-betul menunjukkan kami memiliki kerohanian yang tinggi. Kami seolah-olah mengasihi Tuhan Yesus, ternyata kami lebih mengasihi uang daripada Tuhan Yesus. Kami ternyata berpoligami rohani selama ini Tuhan Yesus. Tuhan ampuni setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami lakukan tanpa sadari. Kami masih terkecoh oleh iblis yang senantiasa mendorong kami menjadi orang Kristen yang seolah-olah Kristen yang benar, tapi sesungguhnya kerohanian kami belum berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Penyerahan yang hadir semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus, biar Roh Kudus bekerja mengambil alih kehidupan kami semua yang ada di tempat ini. Biar setiap kami mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kerohanian kami yang dipulihkan, hidup lebih sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di tempat ini punya pergumulan masing-masing. Tanpa kami minta, kami percaya Tuhan mau bereskan semuanya. Yang penting setiap kami terlebih dahulu membereskan hubungan kami dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya kasih saat teduh sejenak. Saya nggak tahu saudara berdoa apa, saya nggak tahu. Tapi kalau dari saya, yang paling utama saudara minta
agar setiap kita bisa mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara boleh doa masing-masing. Saya kasih saat teduh sejenak. pujian ini sekali lagi beri tanganmu. Saudara saja, jangan mengakhiri dengan musik. Saudara saja. Inilah kata-kata sebagai proklamasi iman dari setiap kami yang ada di tempat ini. Artinya kami berserah penuh kepada Tuhan Yesus hari ini, menyerahkan hidup kami, aspek hidup kami, pelayanan kami, rumah tangga keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama musik.